Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar kaum pesantren maupun kaum sarungan. Jadi tepatnya di jam berapa sekarang ya? Jam setengah 4 ya, bisa dilihat jam setengah 4 subuh pagi. Ada beberapa hal yang sekiranya jadi opini pribadi, dan ini juga nggak terlalu mungkin nggak terlalu famous itu terkenal di kalangan beberapa orang, tapi sekiranya dari beberapa opini pribadi ini bisa mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita, yang mungkin kita sudah menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi, sampai karena kita ya sendiri itu nggak bisa mencapai ekspektasi yang tinggi tersebut, akhirnya ketika jatuhnya itu sakit banget, kecewa banget. Jadi nasihat, atau bukan nasihat tapi saran kepada seluruh pemimpin di negeri ini, entah itu yang termasuk instansi terkait pemerintahan maupun ya yang kayak biasa-biasa di masyarakat ya, kayak ketua ormas ya kan, pemimpin ormas, pemimpin OSIS, pemimpin rohis, pemimpin majalah mading dan lain sebagainya yang ada di sekolah-sekolah kayak gitu kan. Itu kan mereka juga termasuk pemimpin gitu, dan ini beberapa opini saya tentang seputar kepemimpinan. Beberapa saran saya seputar kepemimpinan. Dulu saya itu pernah mondok, dan saya itu diberi amanat sebagai, anggaplah kalau di pondok itu sebutannya ketua majelis musyawarah madrasah. Tapi kalau di sekolahan biasanya dikenal dengan istilah OSIS gitu ya. Anggaplah saya itu ketua OSIS pesantren gitu ceritanya. Menggantikan masa jabatan ketua yang kemarin. Jadi tiap tahun itu pasti ganti jabatan. Nah, masalahnya itu saya nggak punya latar belakang saya ini kan latar belakangnya media. Tapi yang jadi permasalahan itu kenapa penempatannya itu harus jadi ketua gitu loh. Walaupun saya sendiri sadar saya ini banyak keterbatasan, saya nggak mumpuni dalam beberapa bidang gitu kan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika saya menjabat menjadi pemimpin gitu, saya tuh punya ekspektasi ataupun punya tujuan OSIS ini atau majelis madrasah ini pengen kualitasnya itu lebih tinggi lagi, lebih naik lagi. Saya pengen bikin acara ini. Tapi takdir berkata lain. 6 bulan saya bukan 6 bulan juga sih, beberapa bulan saya belum terrealisasikan lah, intinya seperti itu. Dari situ saya mikir, sebenarnya sekiranya kalau kamu itu nggak bisa bikin kemajuan gitu, nggak bisa membuat suatu hal yang baru ya kan, artinya nggak ada perkembangan. Alarm. Sekiranya ketika diri kamu itu nggak bisa membuat perkembangan gitu ya, jalan di tempat aja gitu, setidaknya nggak ada kemunduran kayak gitu. Soalnya banyak beberapa orang-orang ataupun pemimpin ataupun orang yang merasa dirinya pemimpin, mereka itu karena udah ada di jabatan ketua, mereka itu pasti punya rencana ke depannya, pengen kayak gini. Tapi realisasinya itu bukan nggak ada, tapi bisa dibilang minim gitu. Sampai akhirnya banyak sekali kemunduran kalau dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya gitu. Ya namanya juga netizen kan biasanya suka ngebanding-bandingin gitu kan ya. Kejam netizen kayak begitu. Itu yang patut dipertimbangkan gitu.
Kalau memang sekiranya nggak bisa membuat kemajuan, ya janganlah buat kemunduran, jalan di tempat aja kayak gitu. Karena sama saya sendiri kerasa gitu, kenapa dulu waktu jadi ketua, kenapa saya punya ekspektasi pengen bikin kegiatan ini, kegiatan pengen banyak perkembangan, tapi karena saya nggak kompeten ya kan, tenaga saya minim, relasi saya juga minim gitu, sampai akhirnya ya malah yang ada itu kemunduran gitu. Kalau saya tahu strateginya, ya setidaknya jalan di tempat, nggak ada apa, walaupun tidak ada kemajuan, setidaknya nggak ada kemunduran kayak gitu. Dan juga poin yang pertama. Ya, poin yang pertama itu sekiranya kamu nggak bisa bikin kemajuan, ya kan, perkembangan, kamu tidak bisa mengembangkan, ya setidaknya jangan bikin kemunduran gitu ya. Poin yang kedua yaitu adalah, jadi ada cerita kayak gini. Di suatu sekolahan, bahkan bukan di sekolahan aja, kita semua mungkin hampir mengalami eh, di kampus-kampus ataupun di lembaga pendidikan pasti kayaknya ngalamin deh ya, kebanyakan ngalamin. Jadi ada orang, ya, ada siswa. Siswa ini nggak ya nggak kompeten di beberapa pelajaran gitu lah ya. Nggak bisa ngejawab, kalau kita mungkin nilai matematikanya pas-pasan, nilai IPS-nya pas-pasan. Kalaupun mungkin di situ dia belajar di madrasah, ya berarti nilai akidah akhlaknya pas-pasan gitu dan lain sebagainya gitu. Akhirnya si murid ini punya perspektif atau pandangan, saya nilai jelek ini karena apa, gurunya ini ngajarnya terlalu tinggi, atau mungkin guru ini kalau ngajar terlalu monoton dan lain sebagainya gitu. Tapi di satu sisi lain, pandangan guru ini apa, mikirnya kayak, ini murid kalau nilai pelajarannya pas-pasan, berarti bisa jadi dia nggak belajar, bisa jadi dia main-main terus di rumahnya ya kan, bisa jadi dia nggak terlalu fokus ketika saya menerangkan dan lain sebagainya. Intinya tiap-tiap orang pasti akan menghasilkan pandangan yang berbeda gitu. Nah, ketika kamu itu menjadi seorang pemimpin mungkin, ataupun mungkin menjadi orang yang dipimpin, udah nggak sepatutnya kita tuh apa ya, kadang kita memang mungkin seperti itu sih ya. Jadi kayak ente ngelihatnya kayak gimana, waduh, organisasi atau salah satu forum komunitas ini nggak bisa maju karena ketuanya seperti ini. Ketuanya nganggapnya ini komunitas nggak bisa maju karena anggotanya seperti ini gitu. Artinya ketika suatu masalah itu ditujukan kepada diri kita, pasti kita akan mencari segala permasalahan eksternal, segala permasalahan yang datangnya dari luar diri gitu. Sedangkan kalau kita melihat orang lain melakukan kesalahan, pasti kita langsung melihat dari dalam dirinya. Contohnya kayak contohnya ada siswa bandel di sekolah ya kan. Ini si murid pasti anaknya nakal, nggak dididik dan lain sebagainya. Tapi kalau orang lain menganggap diri kita bandel, pasti kita mikirnya, saya bandel kan karena saya orang baik yang disakiti. Saya kan bandel karena saya ini hidup di lingkungan ini. Ya intinya kita selalu mencari banting setir atau menyalahkan pihak-pihak yang di luar diri kita seperti itu. Ya semisal juga dalam hubungan, kenapa sih dia ngomong kayak gini, atau kenapa sih dia berani bertindak seperti ini, jangan-jangan dia orangnya kayak gini. Tapi kadang kita juga lupa gitu sama diri sendiri, kalau semisal bisa jadi dia bertindak kayak gini atas perilaku diri kita sendiri kayak gitu. Dan kenapa ini penting diutarakan, karena yang namanya orang itu nggak bisa nyukur rambut sendiri. Walaupun dia nyukur rambut sendiri, yang nggak bakal sebagus dicukurin sama orang lain lah gitu. Artinya
se buat khususnya buat diri saya sendiri ya, sebagaimanapun kalian nganggep diri saya ini pakai peci kayak kayak apa kayak ajengan dan sebagainya, tapi tetap yang namanya saya itu nggak bisa nasehatin diri saya sendiri, yang mana artinya kita ambil kesimpulan musuh terbesar diri saya sendiri ya diri saya sendiri gitu. Musuh terbesar Galbi ya Galbi itu sendiri, musuh terbesar presiden ya presiden itu sendiri, musuh terbesar Pak Menteri ya Pak Menteri itu sendiri, musuh terbesar pemimpin ya pemimpin itu sendiri. Dan yang bisa diandalkan siapa? Ya dirinya sendiri gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu aja ya. Ingat 3 poin yang pertama. Yang pertama, kalau kamu jadi pemimpin, kamu nggak bisa mengembangkan ya, istilahnya jangan ada kemunduran. Yang kedua adalah kita ini harus punya sudut pandang. Permasalahan itu harus dilihat dari beberapa sudut pandang yang jelas, jangan sampai kita merasa pandangan kita itu paling benar. Dan yang ketiga adalah yang namanya orang itu nggak bisa nyukur rambut sendiri. Kalaupun bisa, tapi pasti hasilnya nggak sebagus dicukurin orang lain seperti itu. Ya itulah Sutradara Galau malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat menghadapi PSBB di Bogor, karena di Bogor udah PSBB lagi. Dan buat yang kuliah, cepet-cepet wisuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.